Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Tian. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tian Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah matematika diskrit atas kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, saya Fikri Rian Hidayat dengan NIM 13056222021 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 7 rekan saya yang lain, yaitu ada Citra Salsabila Oroh, Hana Zahra Nadia, Reza Vanisa, Rangga Hidayat, Salma Sabrina, Widianto, dan Zahra Ayu Safitri. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada mereview kembali tentang graf, lintasan, sirkuit, dan graf berbobot. Lalu ada graf berarah, lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, lintasan terpendek, dan algoritma Dijkstra. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Zahra Ayu Safitri. Pada Zahra, dipersilakan. Yang pertama itu graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan I E ditulis dengan notasi G sama dengan I E yang di dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong. Dari simpul-simpul atau vertices atau node dan E adalah himpunan sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar, ada 3 buah graf. Gambar yang A itu ada B1 merupakan graf sederhana, lalu gambar yang B ada graf ganda, dan yang C itu graf semua. Lalu yang kedua adalah lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Tinjau graf G1 itu lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasannya adalah 3, atau jumlah sisi dalam lintasan. Dapat terlihat di gambar yang di samping. Next. Yang ketiga ada sirkuit. Definisi sirkuit sebuah jalan atau walk di sebuah graf di mana tidak ada sisi yang berulang dan bersifat tertutup. Simpul boleh berulang, sisi tidak boleh berulang, dan tertutup. Seperti yang ada di gambar di bawah, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke D, lalu D ke B adalah sebuah sirkuit. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Sabrina. Selanjutnya ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lainnya. Istilah lain yang sering dikaitkan dengan graf berbobot adalah graf berlabel. Selanjutnya, graf berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sisi berarah disebut dengan sebutan busur atau arc. Pada graf berarah, UV dan VU menyatakan dua busur yang berbeda, maka UV tidak sama dengan VU. Untuk busur UV, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal.
Graf berarah sering dipakai untuk menggambar aliran proses, kemudian peta lalu lintas suatu kota, jalan searah atau dua arah, dan lainnya. Pada graf berarah, gelang diperbolehkan tapi sisi ganda tidak boleh. Definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Berikut contoh gambar graf berarah dan graf ganda berarah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Baik, materi berikutnya adalah lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Jadi Sebentar, untuk Citra. Ya, ini lintasan dan sirkuit Euler ya. Dibacanya Euler. bukan Euler ya. Euler. Ya, silakan. Ya, lanjut. Nah, untuk perbedaan lintasan dan sirkuit sendiri, kalau dia lintasan itu dia tidak balik ke titik simpul awal. Sedangkan untuk sirkuit dia itu balik ke simpul awal. Contohnya di sini ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk lintasan A, kita ambil dia itu dari 3 ke 1, ke 2, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, ini dia masuk ke dalam graf semilar. Ya kan? Euler. Euler. Ya. Euler. Terus yang B itu bisa kita ambil dari 1 ke 2, lalu ke 4, dari 4 ke 6 ke 2, dari 2 arah ke 3, dari ke 6, dari 1 ke 3. Nah, di sini juga termasuk ke graf semilar. Dan yang C, nah C ini dia kalau kita lihat di tanda panah dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6 lagi, lalu balik ke 1. Berarti ini balik ke titik simpul awal. Jadi C ini termasuk ke dalam sirkuit atau graf Euler. Nah, untuk yang D, di sini kita ambil dari A ke C, dari C kita ke F, F ke E ke C lagi, lalu ke B, dari B ke D, lalu ke E, dari E kita ke A, dari A kita ke D, lalu ke F, lalu ke B, dan kembali lagi ke A. Jadi itu dia termasuk ke dalam graf Euler karena dia balik ke titik awal. Dan untuk yang E, di sini dia tuh bukan graf semi-Euler maupun graf Euler karena di sini kita ambil contoh untuk graf E itu misalkan 1. Dari 1 kita ke 2. Dari 2 kita ke 3. Nah, dari 3 kita ke 5, 5 ke 4, balik lagi ke 3, balik lagi ke 1, dan ke 4. Nah, jadi ada satu sisi yang nggak dilewati, karena kan harusnya definisi pada lintasan pada sirkuit itu hanya dilewati satu kali persisinya. Maka grafik ini bukan graf semi-Euler.
dari E ke D lalu balik ke B. Nah, ini masuknya ke dalam graf semi Euler. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada teorema 1. Teorema 1 itu berbunyi jika graf tidak berarah adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap. Nah, contohnya itu di sini ada hanya graf C dan D yang semua simpulnya berderajat genap, sehingga graf C dan graf D memiliki sirkuit Euler atau graf Euler. Di sini kita lihat di graf C dan graf D. Pada graf C, simpul 1 itu dia berderajat 2, yaitu 1,2 dan 1,6. Lalu pada simpul 2 dia berderajat 4, yaitu 21, 23, 26, dan 27. Lalu pada simpul 3 dia berderajat 4, pada simpul 4 dia berderajat 2, pada simpul 5 dia berderajat 4, pada simpul 6 dia berderajat 4, dan pada simpul 7 dia berderajat 4. Lalu kita lihat pada di graf D. Di graf D itu simpul A, B, C, D, E, dan F-nya itu semuanya dia berderajat 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya graf C dan graf D yang semua simpulnya berderajat genap, sehingga graf C dan graf D dia memiliki sirkuit Euler atau graf Euler. Boleh di next? Di sini ada teorema 2. Teorema 2 itu berbunyi graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung dan graf itu memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau dia tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi di graf A, B, dan F dia memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Lihat yang dilingkari putus-putus itu, lalu sehingga ketiganya dia memiliki lintasan Euler. Perhatikan bahwa sirkuit Euler juga adalah lintasan Euler. Oleh karena itu, graf C, dan graf D juga memiliki lintasan Euler. Lihat di graf A, simpul 1 dan simpul 3 dia berderajat 3. Lalu pada graf B, simpul 1 dan simpul 5 dia berderajat 3. Dan pada graf F, simpul A dan simpul B itu dia berderajat ganjil. Jadi C dan D juga merupakan graf karena dia memiliki lintasan Euler dan semua simpulnya itu berderajat genap. Nah, jadi dapat disimpulkan graf yang memiliki sirkuit Euler juga memiliki lintasan Euler. Next. Pada teorema 3, graf berarah adalah graf yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk sama dengan derajat keluar. Lalu, graf itu memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika grafnya terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua buah simpul. Yang pertama, dia memiliki derajat keluar 1 derajat lebih besar masuk, dan yang kedua dia memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Kita lihat pada graf A, graf berarah Euler itu dari A ke G, G ke C, C ke B, B ke G, G ke E ke D, D ke F, F ke A. Itu disebutkan sirkuit Euler kan, atau berarah Euler karena dia kembali kepada simpul awal. Lalu di graf yang B dia berarah semi Euler karena dari D ke A, A ke B, B ke D, D ke C, C ke B itu dia disebut lintasan Euler karena dia tidak kembali kepada simpul awal. Lalu yang C itu bukan Euler maupun semi Euler. Karena kenapa? Karena itu arahnya tidak jalan. Karena arahnya itu tidak jalan. Jika dari A ke B, B ke C, nah C-nya itu nggak bisa ke D. Jadi ini tidak bisa disimpulkan bahwa
Euler maupun semi-Euler. Next. Reza, Iya, Pak. Zafani, coba kaitkan teorema 3 ini dengan contoh A, B, C coba. Kalau tadi kan Reza melihatnya dari ini ya, arahnya ya. Sekarang coba gunakan teorema 3. Jadi melihat derajat masuk dan derajat keluar coba. Bentar, Pak. Kan di graf A, di graf yang pertama, ini yang A, coba dihitung derajat masuk, derajat keluarnya. Pak, di slide selanjutnya dia menjelaskan tentang derajat, boleh dijelasin slide selanjutnya dulu? Oh, ada penjelasannya ya? Iya. Oke, silakan. Maaf Pak, jadi kan tadi Bapak minta buat sesuai teorema 3 ya Pak. Mm-mm. Jadi kelompok kami mau menghitung dulu Pak. Soalnya belum sempat dihitung. Jadi boleh dilanjut ke materi berikutnya, nanti balik lagi Pak. Boleh nggak? Oh, begitu. Ya, boleh, Biar silakan. biar nggak memakan waktu Pak. Oke, silakan. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton itu lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bedanya sama Euler, kalau Euler itu kan dia harus melewati setiap sisinya dan simpulnya itu boleh dilewati berkali-kali. Nah, kalau di lintasan Hamilton ini dia simpulnya tuh cuma boleh dilewati sekali. Tapi sisinya tuh boleh ada yang nggak dilewati, yang penting sisinya tuh boleh ada yang nggak dilewati, yang penting simpulnya itu dilewati sekali. Nah, untuk sirkuit Hamilton yang melalui sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul awal sekaligus simpul akhir dilalui dua kali. Ini sama dengan sirkuit Euler, sama-sama awal sama akhirnya itu sama. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 contoh graf. Graf yang pertama ini merupakan graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena di graf ini semua simpulnya itu bisa kembali ke simpul yang pertama. Misalnya kita mulai dari A, lalu ke B, lalu ke C, ke D, ke E, dan dia balik lagi ke A. Yang kedua, graf ini merupakan graf yang memiliki lintasan Hamilton. Kenapa? Karena simpul awal dan simpul akhirnya itu dia berbeda, nggak bisa ketemu lagi. Misalnya kita dari A ke B, ke C, ke D. Nah, ini kan D nggak bisa ke A lagi kan, karena dia harus melewati B, sedangkan kalau Hamilton ini nggak boleh melewati simpul yang sama. Pokoknya kalau misalnya ada simpul yang berderajat satu ini, berarti dia bukan sirkuit Hamilton, karena sirkuit Hamilton itu pada dasarnya dia harus kembali ke semula kan, jadi dia tuh harus minimal berderajat 2. Terus yang ketiga, graf yang ketiga ini, dia bukan merupakan sirkuit Hamilton maupun lintasan Hamilton. Karena jika kita mulai dari A ke B, ke G, ke E, dan ke F, dia nggak bisa balik lagi. Dan kalau ke C juga dia nggak bisa melewati ke F. Jadi dia bukan sirkuit Hamilton maupun lintasan Hamilton. Boleh di next slide. Nah, di sini ada contoh sirkuit Hamilton. Untuk gambar A sama B ini sama. Ini yang gambar B ini sirkuit awalnya, dan yang kanan ini yang biru-biru ini garis setelah
ini solusi untuk sirkuit Hamilton-nya. Kalau kalian perhatikan, di sini garis birunya ini melewati setiap simpul, tetapi dia tidak mengulang simpul yang sama. Misalnya kita dimulai dari titik yang atas ini, lalu ngikuti garis biru, dan sampai akhirnya ketemu di titik yang awal lagi. Nah, untuk sirkuit Hamilton ini, dia dimulai dari simpul manapun akan berakhir pada simpul yang sama. Misalnya kalian mau mulai dari simpul yang di tengah ini, bisa dia bakal kembali ke simpul yang tengah juga. Boleh di next lagi. Nah, ini contohnya. Manakah di bawahnya memiliki sirkuit Hamilton atau jika tidak lintasan Hamilton? Mungkin ada yang mau coba jawab 10 detik. Gak ada ya? Ya, jadi yang A ini, Ditunjuk aja, Hana. oh, mau ditunjuk. Iya. Coba. Coba Nur Azani. Nur Azani, hadir kan Nur Azani? Iya, hadir. Yang A itu memiliki lintasan Hamilton. Terus yang B sama C, yang B ini masuk ke sirkuit Hamilton. Terus yang C itu tidak, keduanya. Iya, betul. Jadi yang A ini dia cuma punya lintasan Hamilton karena jika kita mulai dari A ke E, ke B, ke C, ke D, dia nggak bisa balik lagi ke A. Kenapa kita nggak lewat sini? Karena kalau misalnya kita balik lagi ke A itu harus melewati B. Sedangkan kalau sirkuit itu dia nggak boleh melewati simpul yang sama. Jadi ini disebut graf semi Hamilton. Untuk yang B, dia memiliki sirkuit Hamilton karena bisa balik ke titik yang sama. Misal A, E, F, B, C, G, H, D, A. Nah, dia balik lagi ke A kan. Jadi ini disebut graf Hamilton. Untuk yang C, dia tidak keduanya karena dia jika kita mulai dari A, B ke C, dia nggak bisa balik lagi. Jadi ini bukan graf Hamilton maupun graf semi Hamilton. Boleh di next lagi. Di sini ada beberapa teorema. Yang pertama, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n buah simpul n lebih besar dari 3 adalah graf Hamilton ialah jika derajat tiap simpul paling sedikit n dibagi 2, yaitu dV lebih besar sama dengan n dibagi 2 untuk setiap simpul V di G. Teorema yang kedua, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Graf lengkap itu adalah graf yang simpulnya terhubung dengan semua simpul tersebut. Teorema 3, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3 terdapat n-1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Untuk teorema keempat, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar dari sama dengan 3 dan n-nya ganjil terdapat n dikurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Nah, jika n-nya genap dan
N-nya itu harus lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N dikurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Boleh di next? Sebentar, Hana. Iya, Pak. Nah, ini juga bisa nggak dikaitkan dengan contoh yang tadi di slide sebelumnya? Oh iya, misalnya Teorema eh, 1, misalkan. Teorema 1 coba di apa diimplementasikan di slide sebelumnya. coba slide sebelumnya, Fikri. Ini apa Misal nih? ini Apa yang tengah PPT itu atau Canva ini? PPT, Pak. PPT ya. Mungkin di copy ininya PPT. ya, teoremanya, kemudian disimpan di bawah, nanti kita bahas satu-satu ya, penggunaan teorema untuk kasus ini ya, contoh ABC. Bisa nggak? Buat ntar apa gimana, Pak? Sekarang, bisa nggak? Ya Saya bahas teorema langsung aja deh, Pak. boleh. Tapi biar ini teoremanya semuanya melihat gitu ya. Ada gambarnya, kemudian ada teoremanya di bawah. Sebentar saya Ini buat dulu ya, Pak. Fikri ya yang share screen ya. Nah, bagus. Coba. Untuk yang teorema pertama, kan syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N buah simpul bisa dari 3 itu graf Hamilton jika derajat yang simpul paling sedikit N dibagi 2. Nah, ini kan yang B ini kan merupakan graf Hamilton. Jika dihitung di sini ada 8 buah simpul. Nah, eh, cara tahu dia graf Hamiltonnya itu N-nya itu kan 8. N dibagi 2 itu 8 dibagi 2 itu 4. Nah, 4 kan lebih besar dari 3. Berarti ini bisa dibilang kalau ini tuh graf Hamilton. Gitu, Pak. Gimana? N-nya di sini berapa yang gambar B? 8. Karena 8. simpulnya ada 8. Simpulnya ada 8. Kemudian di sini graf Hamilton ialah jika derajat tiap simpul paling sedikit N per 2. N-nya tadi kan 8 ya. Jadi paling sedikit 8 per 2. Iya, jadi eh, jika derajat tiap simpul ini paling sedikit 4. Nah,
Ini derajatnya bagaimana? Derajatnya kan di sini bisa dilihat derajatnya itu lebih besar dari 3 semua kan, Pak. Jadi ini bisa disebut graf Hamilton. Misalnya yang A ini derajatnya ada 3 dan yang lainnya juga ada 3. Gimana? Bisa diulang? Ini saya dari ulang ya, Pak. Iya. Kan ini simpulnya ada 8. Mm-mm. Nah, di sini tulisannya tuh jika derajat tiap simpul paling sedikit 8 bagi 2 berarti kan 4 kan. Nah, ini berarti N-nya itu harus lebih besar sama dengan 3. Sedangkan di sini N-nya derajatnya itu 3, Pak. N-nya 3. Coba teman-teman yang lainnya di kelompok 5 yang membantu Hana tidak nih penggunaan teorema yang atas. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Coba gunakan teorema 1 untuk kasus B. Coba. Di slide sebelumnya ada contoh lagi nggak? Coba geser ke yang sebelumnya. Nah, di sini coba. Di G1 ya, graf Hamilton. Di sini simpulnya 5 ya. Kemudian ya, tiap simpul dia paling sedikit derajatnya 5/2. Memenuhi tidak? Enggak, Pak. Tidak. Oke, jadi bagaimana teorema yang pertama?
Itu syarat cukupnya, Pak. Jadi yang bisa dibagi aja. Oke, bagus ya. Jadi apa, Hana? Itu syarat cukupnya. Oke. Apa itu syarat cukup, Hana? Jadi nggak semua grafnya itu bisa, tapi jika ada graf yang bisa itu syarat cukupnya kayak gitu. Jadi itu bukan syarat pastinya, Pak. Selain syarat cukup, ada syarat apa lagi? Kan ada 2 ya. Yang tiap simpulnya ditambah itu lebih besar dari derajatnya. Bukan. Kan ada ini ya. Dalam matematika itu ada syarat cukup, satu lagi ada syarat Perlu, Pak. syarat perlu. Ya, di Oh, sini iya. bukan syarat perlu ya. Kalau syarat perlu berarti memang harus terpenuhi. Tapi di sini di teorema dikatakan syarat cukup. Jadi memang untuk kasus-kasus tertentu saja ya. Tidak bisa menjamin semuanya berlaku ya di sini. Kira-kira ada nggak syarat perlunya untuk sirkuit Hamilton ini atau graf Hamilton? Ada nggak? Berdasarkan apa yang kalian cari, ada nggak? Ada? Ya nanti dicari ya. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jadi Pak. memang sebagian besar itu bentuknya jika P maka Q gitu ya. Nah, Q-nya itu adalah sirkuit Hamilton ya. Jadi jika memenuhi kondisi P maka eh, dia adalah sirkuit Hamilton atau graf Hamilton. Jadi teorema-teorema yang ada tidak dalam bentuk P-nya itu bukan sirkuit Hamilton ya. Jadi jika eh, itu adalah graf Hamilton maka bla 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 tidak gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Oke, dilanjutkan ya. Geser lagi, Hana. Nah, di sini graf lengkap ya. Graf lengkap itu seperti apa? Coba. Graf lengkap itu yang setiap simpulnya itu bertemu dengan simpul yang lain. Misalnya Mm-mm. kayak gini, terus simpulnya ada 4. Dia ketemu setiap simpulnya, Pak. Ini. Jadi setiap simpul bertemu atau bertetangga dengan Dengan semua simpul simpul ya yang simpul ada di situ. lainnya ya. Oke, bagus. Iya, silakan dilanjutkan ya, Hana. Nah, di sini ada contoh soal ceritanya. 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, ini anggaplah N-nya itu 9. Jadi karena ini ganjil, jadi pakai rumus yang N dikuang 1 dibagi 2. 9 dikuang 1 bagi 2, 8 bagi 2, hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah ada 4 hari untuk pengaturan tersebut dapat dilaksanakan. Kenapa bisa seperti ini? Hana bisa jelaskan? Ini menggunakan konsep apa ini? Ini teorema yang tadi, Pak. Mm-mm. Pakai rumus Coba. teorema yang tadi.
Yang mana? Teorema yang mana? Yang Fikri sebelumnya tolong. Yang ini yang paling bawah kan di sini ada Mm-mm. dan N ganjil. 9 ganjil, jadi pakai rumus yang N dikurang 1 dibagi 2. Ini untuk mencari ada berapa sirkuit Hamilton dalam graf tersebut. Oke, di sini ada terdapat N-1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling pas. Tidak ada sisi yang bersisian. Oke, bisa difahami ya yang lainnya ya. Kalau tidak ada yang merespon berarti dianggap memahami ya. Pak, izin balik ke materi yang Euler tadi ya, Pak? Oh, ini contohnya cuma satu ya. Iya, Pak, cuma satu. Oke, silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan teorema. Di graf A itu kan teorema 3-nya itu berbunyi jika graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk sama dengan derajat keluar. Lalu kan graf ini memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul, yaitu yang pertama memiliki derajat keluar 1 derajat lebih besar masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Nah, pada graf A itu seperti contoh derajat A itu dia masuknya ada 1. Lalu pada derajat A itu dia keluarnya ada 1. Nah, terus kalau misalkan derajat B itu dia masuknya juga ada 1, derajat keluarnya ada 1. Lalu pada C itu dia derajat masuknya juga ada 1, terus derajat keluarnya juga ada 1. Lalu pada graf D itu derajat masuknya dia 1 dan derajat keluarnya juga 1. Pada graf E juga sama, derajat masuk dan derajat keluar itu 1. Lalu pada graf F dia derajat keluarnya 1, derajat masuknya 1. Graf G juga derajat masuk sama dengan derajat keluar. Jadi pada graf A ini ada 7 derajat masuk dan 7 derajat keluar. Lalu pada graf B, Sebentar, Reza itu yang G. yang G itu dia derajat masuknya Hmm, 1, derajat keluarnya dia 1. begitu ya. Lalu Ah, pada maaf, Pak, izin ralat yang Hmm, simpul G itu derajat keluarnya 2, derajat masuknya 2. iya, ya G itu di sini kan ada ini ya, ada 4 ya. Jadi yang keluar 2, yang masuk 2 ya. jadi total derajatnya itu ada derajat masuk ke 8, terus derajat keluarnya juga 8. Lalu pada graf B itu Sebentar, Reza. Ini bukan seperti itu penyimpulannya ya. Jadi bukan menghitung total 8 masuk, 8 keluar ya. Tapi di sini teoremanya berbicara seperti ini. Setiap simpul dia memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi dilihatnya per simpul, bukan secara total ya. Jadi bisa jadi ya totalnya sama ya, derajat masuk, derajat keluarnya sama, tetapi tiap simpul bisa jadi berbeda ya, derajat keluar dan derajat masuknya. Gitu ya. Intinya lihat derajat masuk, derajat keluar dari setiap simpul dan harus sama. Gitu. Silakan dilanjutkan. Nah, pada graf B itu derajat masuk A dia ada 1, lalu derajat keluar A itu dia ada 1.
Dan pada graf B, dia derajat masuknya 1, derajat keluarnya juga 1. Derajat masuknya dia ada 2, terus derajat keluarnya dia ada 1. Lalu pada graf C, dia derajat masuknya 1, derajat keluarnya 1. Lalu pada graf D, dia derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya 2. Jadi kalau kita gunakan teorema 3 yang poin 1 gimana? Poin pertama, Ini ada yang pada derajat B itu dia derajat masuknya tidak sama dengan derajat keluar. Jadi dia pakai teorema yang kedua itu. Yang teorema kedua, gimana teorema kedua? derajat keluar 1 derajat lebih besar masuk, dan yang kedua derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Oke. Dibaca lagi coba teorema 3 yang poin kedua. Poin yang kedua itu Mm-mm. graf memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali jika dua simpul. Kalau dua simpul, yang pertama memiliki derajat keluar 1 derajat lebih besar masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Jadi ada dua simpul ya. Simpul yang pertama itu derajat keluarnya lebih besar ya dari derajat masuk. Kemudian satu simpul lagi derajat masuknya 1 lebih ya. 1 lebih dari derajat keluar ya. Jadi di gambar B itu yang derajat keluarnya lebih besar yang mana? Yang simpul D, Pak. Simpul D ya, simpul D. Kemudian yang derajat masuknya 1 lebih besar, Simpul B. ini yang simpul B. Kalau bentar di teoremanya yang bawah itu paling bawah ya memiliki derajat masuk 1 lebih besar. Kalau yang di atas 1 lebih nggak? Coba dicek Yang mana, Pak? yang di bawah tuh. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 derajat. Oh ya, 1 derajat lebih ya. Oke, oke. Ini beda ekspresi ya. Bapak kira ini. Jadi yang pertama 1 derajat lebih, yang kedua 1 lebih besar ya sama. Oke, bagus ya. Terus yang C gimana? Lanjutkan Reza. Yang C itu dia bukan Euler maupun semi-Euler, karena jika dari arah A itu kita masuk ke B, terus B ke C. Nah, C itu tidak bisa masuk ke D. Nah, jadi dari D itu tidak bisa bergerak lagi. Jadi itu bukan Euler maupun semi-Euler. Karena nggak bisa kembali ke D lagi. Gitu. Oke, gunakan teorema coba. Teorema 3 coba digunakan gimana? Izin ngejelasin, Pak. Iya, Jadi silakan Fikri. untuk yang graf C, simpul A itu kan mempunyai derajat masuk dan derajat keluarnya sama, itu sama-sama 1. Untuk yang B juga sama, derajat keluar dan derajat masuknya sama-sama 1. Nah, sedangkan untuk derajat C itu, dia hanya mempunyai derajat masuk, sedangkan derajat keluarnya tidak ada. Yang D juga sama, dia derajat keluarnya ada 2 dan derajat masuknya tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap simpul yang ada di graf C ini tidak memiliki jumlah derajat masuk yang sama dengan jumlah derajat yang keluar, Pak. Oke, itu ya. Bagus. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah lintasan terpendek atau shortest path. Jadi apa sih lintasan terpendek itu? Jadi lintasan terpendek itu merupakan suatu persoalan
di mana kita bertujuan untuk mencari atau menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul yang berhubungan. Adapun graf yang digunakan dalam persoalan lintasan terpendek adalah weighted graph atau graf berbobot, yang mana tiap sisinya itu memiliki bobot masing-masing. Kemudian lintasan terpendek berarti lintasan yang memiliki total bobot minimum atau lintasan yang memiliki total bobot terkecil. Contoh graf berbobotnya ada di gambar di samping. Jadi tiap sisinya itu memiliki bobotnya masing-masing, bisa sama ataupun berbeda. Untuk contoh penerapan atau aplikasinya itu adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Kalau misalnya konteksnya tentang jarak terpendek, berarti bobot-bobot tersebut bobot-bobot yang ada pada graf tersebut itu menyatakan jarak antara dua buah kota. Kalau misalnya konteksnya adalah waktu tempuh tersingkat, maka bobot-bobot yang ada pada graf tersebut itu menyatakan waktu tempuh antara dua buah kota. Sedangkan kalau misalnya menentukan ongkos termurah, maka bobot-bobot yang ada pada graf tersebut itu menyatakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Kemudian contoh penerapan yang lain ada juga menentukan waktu tersingkat untuk pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Kemudian selanjutnya, terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain, yang pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, atau a pair shortest path. Jadi, nanti misalnya ada simpul A sama simpul B, nanti kita cari bobot terkecilnya itu melalui sisi yang mana. Untuk jenis yang pertama ini bisa melalui satu buah simpul, tapi kalau misalnya udah dua buah atau lebih itu udah masuk ke jenis yang lain. Kemudian yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul atau all pair shortest path. Untuk jenis kedua, misalnya nanti diberikan graf, maka kita tentukan dua buah pasangan simpul yang bobotnya terkecil. Kemudian untuk jenis yang ketiga, yaitu lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain, atau single source shortest path. Untuk jenis ketiga, akan ada contoh soal di slide berikutnya. Kemudian untuk yang jenis yang keempat, yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, atau intermediate shortest path. Untuk perbedaannya antara yang jenis 1 sama keempat, kalau jenis 1 itu dia bisa dia dua buah simpulnya bertetangga atau dia melalui satu buah simpul. Kalau misalnya jenis 4 dia dua buah simpulnya ini nggak bertetangga sehingga dia harus melalui beberapa simpul, 2 atau lebih. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal. Persoalannya adalah diberikan graf berbobot G sama dengan V, E dan sebuah simpul A. Kemudian tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Jadi di sini kita ambil simpul asalnya 1, kemudian kita hitung lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul yang ada di graf ini. Simpul ini kan ada 1 sampai 6, berarti kita hitung lintasan terpendek dari simpul 1 ke 2, simpul 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, dan 1 ke 6. Yang pertama untuk 1 ke 3, karena ini grafnya berarah, maka kita perhatikan juga arahnya nih.
kita perhatikan juga arahnya. Kalau misalnya yang bobotnya 20, ini kan arahnya masuk ke 1, bukan bukan keluar dari 1 ke 3, tapi keluar dari 3 ke 1. Berarti kalau misalnya kita ngambil lintasan terpendek dari 1 ke 3, kita nggak boleh ngambil yang bobotnya 20 ini. Jadi kita ngambil yang bobotnya 10, meskipun memang di sini yang bobotnya paling kecil kan 10. Cuman kalau misalnya dibalik, kalau dibalik lintasan dari 3 ke 1, lintasan terpendek dari 3 ke 1, kita nggak boleh ngambil eh, yang bobotnya 10 karena eh, melihat lagi pada arahnya. Jadi kalau misalnya 3 ke 1, lintasan terpendeknya itu 20. Cuman karena di sini 1 ke 3, maka lintasan terpendeknya adalah 10. Kemudian selanjutnya dari 1 ke 4. Di sini dari 1 ke 4 kan bisa langsung dengan bobot 40. Ada juga yang melalui simpul 3. Jadi dari 1 ke 3 dulu, baru dari 3 ke 4. Nah, kalau misalnya kita bandingkan bobotnya lebih kecil yang mana. Kalau misalnya 1 ke 3, 3 ke 4 itu bobotnya 25. Tapi kalau misalnya 1 langsung ke 4 itu bobotnya 40. Nah, karena kalau lebih kecil bobotnya kalau misalnya kita dari 1 ke 3 baru 3 ke 4, maka diambil lintasan terpendek itu 1, 3, 4 dengan jarak 25. Kemudian untuk satu kedua ini kita bisa sama kayak tadi sebelumnya ada beberapa sisi atau jalur yang bisa kita ambil. Nah, kalau misalnya 1 langsung kedua itu bobotnya 50. Kalau misalnya dari 1 ke 3 dulu, habis itu 3 ke 4, baru 4 kedua, itu bobotnya 45. Nah, karena bobotnya lebih kecil, maka lintasan terpendek dari 1 ke 2 itu adalah 1, 3, 4, 2. Kemudian yang terakhir, 1 ke 5. Nah, 1 ke 5 bisa langsung ataupun melalui simpul 2. Tinggal bandingkan aja bobotnya. Mana yang paling kecil itu yang kita pakai. Nah, kalau misalnya 1 ke 5 langsung itu bobotnya 45. Kalau misalnya melalui 2, bobotnya ntar jadi 60. Nah, karena 45 lebih kecil, maka lintasan terpendek dari 1 ke 5 yaitu 1, 5 dengan jarak 45. Nah, kemudian yang terakhir dari 1 ke 6. Nah, kita perhatiin kalau dari grafnya, ini kan nggak ada arah yang masuk ke arah 6. Berarti dari simpul 1 itu nggak bisa ke simpul ke-6. Maka lintasan terpendeknya tidak ada. Nah, jadi untuk di lintasan terpendek ini kita bisa juga mendapatkan lintasan terpendek ini dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Sampai saat ini sudah banyak algoritma mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis orang. Algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra, sesuai dengan nama penemunya yaitu Edgar-W-Dijkstra. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy yang menyatakan bahwa setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Jadi untuk langkah pertama untuk algoritma Dijkstra itu kita rubah bentuk ini menjadi bentuk matriks tetanggaan seperti pada gambar berikut ini. Jadi untuk yang satu, I-nya itu 1, untuk ke 1 itu berarti tidak ada jarak 0. Selanjutnya dari I ke 2 itu berarti jaraknya 50. I ketiga jaraknya 10, I keempat 40, I kelima 45. Sedangkan I ke 1 ke 6 itu dia nggak punya jarak. Jadi kita di sini kasih tanda tata ringkas. Lalu untuk berikutnya juga sama, seperti ini.
Di sini saya akan menjelaskan step by step dari algoritma Dijkstra. Oke, kita punya simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama itu kan dari simpul 1 ke simpul yang lain. Kita ini berarti simpul 1. Untuk jaraknya di sini 0, 50, 10, 40, 45, dan tanda tiga. Jangan lupa kita kasih tanda di sini karena di sini jadi simpul dari simpul 1, berarti setiap angka di sini kita kasih tanda 1 untuk sebagai penanda ini dari simpul 1. Lalu kita lihat dari semua ini yang paling kecil adalah yang ini. Berarti kita turunin. Berarti dari simpul 3. Sekarang kita jalan dari simpul 3 ke simpul 1, yaitu karena simpul 1 ini udah dipilih, jadi di bawahnya nggak ada lagi. Kita dari simpul 3 ke simpul 2. Simpul 3 ke simpul 2 kan di sini nggak ada ya. Sedangkan di sini ada, jadi kita turunin aja. Lalu untuk simpul 3 ke simpul 4, yaitu ada 15. 15 ditambah 10 itu kan 25. Nah, 25 itu lebih kecil dari 40. Jadi kita di sini tulis 25. Karena dari simpul 3, berarti kita tulis di simpul 3. Nah, untuk dari simpul 3 ke simpul 5, di sini kan tidak terhingga, sedangkan di sini ada, jadi kita tulis aja. Dari 3 ke 6 juga tidak ada, di sini juga tidak ada, jadi sama tidak ada. Lalu, dari ketiga angka ini, selain yang tanda kotak, kita pilih dari yang angka terkecil, yaitu yang ini. Kita turunin aja, jangan lupa kita kotakin. Ini di simpul 4. Kita lihat dari simpul 4 ke simpul 2. Simpul 4 ke simpul 2 itu ada 20. Ditambah 25 kan 45. Dia lebih kecil dari 50, berarti kita tulis di sini 45. Lalu simpul dari simpul 4. Lalu ke simpul 5, jarak 4 ke simpul 5 itu adalah 35. 35 ditambah 25 itu 60. Lebih besar dari yang sebelumnya, jadi kita tulis yang sebelumnya aja. Nah, dari dua angka ini, kita lihat mana yang paling kecil. Karena sama, kita bisa milih salah satu. Kita pilih yang ini aja. Simpul 2. Berarti apa? Jadi tinggal dari simpul 2 ke simpul 5. Simpul 2 ke simpul 5 itu 10. 10 ditambah 45 kan 55. Lebih besar daripada ini. Jadi kita tulis aja yang selanjutnya, karena sisa ini kita turunin aja dari simpul 5. Nah, untuk mencari lintasan terpendeknya, mau saya lintasan, kita cari yang 5. 5 ini kan dia itu di kotaknya cuma ada dari 1, berarti ini. Sedangkan untuk yang dari menuju 2, ini ada 4. Terus kita lihat 4 ini di sini ada 3 simpulnya. Lalu di 3 ini ada 1. Jadi untuk menempuh jarak dari 1 ke 2 ini melewati 3 dan 4. Sedangkan untuk tujuannya 4, kita lihat di sini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Kita lihat di sini berarti dari 3. Sedangkan 3 ini dia dari 1. Nah, untuk yang 3, kita lihat di 3 ini, di sini ada 1. Gitu. Jadi bisa disimpulkan untuk dari 1 ke 3. 1 ke 3 itu melewati lintasan 1, 3 dengan jaraknya yaitu 10. Lalu untuk dari 1 ke 4 itu melewati 1, 3, 4 dengan jaraknya
25. Lalu untuk 1 ke 2 itu melewati 1, 3, 4, 2 dengan jaraknya 45. Dan dari 1 ke 5 itu melewati 1 dan 5 dengan jaraknya 45. Nilai ini sama dengan nilai yang ada di slide sebelumnya. Ini sama. Untuk contoh soal yang lain akan dijelaskan oleh Widya. Sebentar, Fikri. Yang lainnya bagaimana? Ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Selain kelompok 5, coba siapa? Safira, ada Safira? Halo, Safira? Kalau tidak menyahut, nanti nilai puasnya dipotong 1 ya. Halo, Safira? Oke, Safira dipotong 1 ya. Eh, coba. Hilman, mana Hilman? Ya, Pak. Hilman jelas nggak tadi yang dijelaskan oleh Fikri? Saya masih belum terlalu paham sih, Pak. Coba apa yang kurang paham? Yang mana, Hilman? Itu Pak yang dapat 0, 50, 10, 40. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5 nih. Gimana Hilman? Diulangi. Yang itu yang dapat 0, 50, 10, 40, 45. Tadi menyimak nggak Hilman? Belum terlalu paham, Pak. Oke. Fikri diulangi sekali lagi ya, coba. Yang lainnya nanti menyimak ya. Coba Fikri pelan-pelan biar yang lainnya bisa mengikuti ya. Oke, jadi ini kan Dihapus sini dulu kita mungkin Fikri, ini dulu, mulai lagi. dihapus dulu. Heeh. Jadi kan di sini kita punya 6 simpul. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tadi kan dijelasin sama Rangga, kita mau mencari jarak terpendek dari simpul pertama ke simpul yang lain. Jadi yang pertama ini kita tulis simpul 1 karena simpul yang pertama. Kita tulis di sini dari jarak 1 ke 1, di sini kan 0. Untuk jarak 1 ke 2, di sini kan 50. Lalu untuk
jarak dari 1 ke 3 itu 10, 1 ke 4 itu 40, 1 ke 5 itu 45, untuk 1 ke 6 itu kan tidak ada jarak. Nah, terus ini karena dari simpul 1, jadi kita tulis di sini sebagai penanda kalau ini tuh dari simpul 1. Nah, dari yang 50, 10, 40, dan 45 ini kita lihat mana yang terkecil nilainya. Yang terkecil kan yang ini. Kita turunin. Jangan lupa kita kasih tanda kotak. Di sini simpul 3. Berarti kita cari jarak dari simpul 3 ke simpul 2. Kenapa nggak ke simpul 1? Karena di sini dia udah dikasih tanda. Jadi di bawah nilai yang ada tandanya itu dia udah nggak ada lagi. Jadi kita langsung ke kedua. Dari simpul 3 ke simpul 2, itu kan di sini jaraknya nggak ada ya. Sedangkan di sini ada, jadi kita turunin aja. Jadi nggak berubah. Untuk dari simpul 3 ke simpul 4, di sini kan nilainya 15. 15 ditambah 10 dari simpul 3 itu kan 25. Nah, 25 sama 40 kan lebih kecil 25. Karena kita ingin mencari lintasan terpendek atau lintasan dengan bobot terkecil, jadi kita tulis di sini 25. Nah, ini dari simpul mana? Dari simpul 3. Kita tulis di sini simpul 3 sebagai penanda. Lalu selanjutnya ke simpul 5. Dari simpul 3 ke simpul 5 kan tidak ada, ini nggak ada ya tata hingga. Jadi sini kita langsung turunin aja. Nah, dari 3 angka ini kita cari mana yang paling kecil. Yang ini, Pak. Yang 25. Kita turunin dulu yang 25. Ini dari simpul 4. Berarti kita cari ini dari simpul 4 ke simpul 2. Simpul 4 ke simpul 2 kan 20. 20 ditambah 25 dari ini itu kan 45. Nah, 45 lebih kecil daripada 50. Berarti di sini kita tulis 45 dari simpul 4. Lalu selanjutnya dari 4 ke simpul 5. 4 ke 5 itu kan 35. 35 ditambah 25 itu kan berarti 60 ya. 60 kan lebih besar dari 45. Nah, jadi kita pilih yang paling kecil, yang ini aja tuh. Nah, selanjutnya 4 ke 6 itu kan nggak ada. Lalu dari dua angka ini karena sama jadi kita pilih salah satu aja, yang ini. Kita pilih yang ini. Jadi simpul 2. Nah, sekarang kita cari tinggal ke simpul kelima kan yang belum ada. Simpul 2 ke simpul 5 kan 10. 10 ditambah 45 kan jadi 55. Lebih besar daripada yang ini. Jadi kita tulis yang ini saja. Nah, terakhir karena sisa ini ya kita turunin. Ini dari simpul 5. Untuk mencari lintasannya, kita lihat dari yang bawah dulu. Ini kan 5. 5 itu di sini yang ada tandanya itu dari simpul 1. Berarti ini dia dari simpul 1 ke 5. Nah, untuk yang tujuannya 2, kita lihat di sini kan ada 4. Ini tulisannya ada 4. Nah, kita lihat di simpul 4 ini ada 3. Lalu di simpul 3 ini ada 1. Lalu untuk yang tujuannya 4, kita lihat di sini ada di simpul 3. Lalu di simpul 3 ada simpul 1. Untuk yang tujuannya 3, kita lihat di sini ada simpul 1. Nah, untuk mencari lintasan terpendek, kita bisa simpulkan untuk 1 ke 3 itu melewati jalur 1 ke 3 dengan lintasan terpendek jaraknya itu 10. Untuk 1, 4 melewati 1, 3, 4 dengan jaraknya 25. Lalu untuk kedua itu lewati 1, 3, 4, 2 dengan jarak 45. Sedangkan untuk kelima itu melewati 1 ke 5 dengan jarak 45. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang ada di tabel di slide sebelumnya. Ini sama. 10, 25, 45, 45. Oke, terima kasih Fikri. Gimana Hilman? Ya Pak, sudah Pak. Gimana coba? Eh, itu berarti dari tabel ya.
dari 1 ke 1 itu kan 0, dari 1 ke 2 itu 50, 1 ke 3 itu 10, dan seterusnya nanti diambil yang terkecil itu berarti 10 diturunin, terus itu kan 10 ada di simpul 3, jadi dari simpul 3 itu ke 1 itu tadi karena yang di 1 itu udah dikotekin, berarti ke bawahnya udah nggak ada, jadi lanjut ke kedua itu karena di situ nilainya tidak memiliki jarak, maka diturunin dari yang simpul 1 itu 50 dan seterusnya. Ya seperti itu, Pak. Oke. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke. Mudah-mudahan yang lainnya juga memahami ya. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi, Fikri? Eh, jadi karena ini sudah ada contoh soal, dari kelompok kami, kelompok 5 itu punya satu latihan soal. Oke, silakan. Untuk latihan soalnya akan di-share screen oleh Widi. Ini satu latihan soal ya. Ini dalam latihan 1-5 tentukan panjang lintasan terpendek dari dua simpul yang dari setiap simpul dalam graf berbobot. Sini yang soal yang pertama dari soal yang pertama itu dari A sampai F. Coba dibesarin gambarnya. Siapa, Widi? Dibesarin, Pak. Nah, gitu. Coba. Yang soal yang pertama dari simpul A ke F ya. Sama berarti dari A ke F. Kita cari latihannya. Jadi dari dari A sampai F. Yang kedua dari A dan dari A sampai G. Dari A sampai G. Kita cari. Kemudian yang soal nomor 3 dari A sampai Z. A sampai Z. Seterusnya, ini latihan 1. Sebenarnya saya ada satu contoh soal sih, Pak. Sebelum latihan ini. Coba apa lagi? Ini mungkin jadi tugas ini aja ya. Ya boleh, Pak. Tugas pertemuan 14 ya ini. Per kelompok saja. Ini kan ada 5 kelompok ya. Satu kelompok satu. Ini latihan contoh soalnya, Pak. Jelasin, Pak. Ya, oke, boleh, silakan. Ini kita latihan contoh soalnya kita mulai mencari panjang lintasan dari A ke Z. Jadi dari sini ya. Nah, karena kita mulai dari A, kita bisa tulis A-nya itu 0 ya. Dan selainnya A kita bisa tulis tak hingga di sini. Kemudian kita mencari simpul terdekat dari A ya. Simpul terdekat dari A kan ada B dan C.
kita bisa tulis C-nya itu seperti ini. Dari CA berarti 2 dan A. Dari 2 ini, isi ini, dan himpunannya A. Menjadi seperti ini. Kemudian simpul yang berdekatan selanjutnya itu dari A ke B ya. Kita bisa tulis berarti 4, karena dari sini ukurannya A. Nah, dari kedua simpul yang berdekatan ke A ini, kita pilih yang paling minimum, paling kecil ya. Ini kita bisa lihat ada nilai 2 ya. Jadi kita pilih 2. Nanti lintasannya menjadi seperti ini ke sini. Dan C-nya nanti kita bisa tandai kalau di sini. Nah, kan A-nya tadi sudah ya, berarti nanti A-nya kita tandai dan C-nya juga ditandai. Nah, yang ini A-nya kita tandai dulu. Tadi kan sudah ketemu ya jalur lintasannya dari A ke C ke sini. Jadi nanti C-nya kita tandai. Kita lingkari. Nah, di sini terlihat ya, 2A dan 4A. Nah, di sini C-nya kita tandai. Kemudian lanjut lagi dari C ya. Dari C kita pilih simpul yang berdekatan, kecuali A ya, karena kan kita mulai dari awal kan kita A ya. Jadi kita mulai lihat ada simpul yang berdekatan nih, ada B, D, dan E. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa tuliskan E seperti ini. Dari A, simpul yang sudah ditandai, dan C. Jadi, A, C. Nah, 12 ini dari mana? Dari 10 dan 2. Dari 2 dan 10. Kita jumlahkan hasilnya 12. Nah, untuk yang simpul B ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Kenapa? Karena dari A, yang sudah ditandai ini, dan C. 3 ini dari mana? Dari 2 dijumlahkan dengan 1. Jadi 3. Untuk dari C ke D, kita bisa tulis seperti ini. A, C yang sudah ditandai bulat ini. Kemudian 10 dari mana? 10-nya dari 2 ditambah 8. Jadi 10. Nah, kita lihat nih. Dari ketiga simpul yang berdekatan dengan C ini, mana yang paling minimum ya? Yang paling minimum kan 1 nih. Jadi kita pilih lintasannya 1. Ke P berarti ya. Ini. Nah, B-nya kita tandai. Kemudian kita bisa lihat dari B, kita mencari lintasan selanjutnya menuju ke Z ya. Kita bisa lihat ada satu lintasan saja ya, sini ke D. Nah, D ini kita bisa tuliskan seperti ini. Dari mana seperti ini kita bisa lihat bahwa 8 ini kita bisa jumlahkan seperti yang tadi ya. Dari A ke C. Dari A ke C. Itu kan 2. Tambah C ke B. Seperti yang ditandai di sini. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. 3 ya. Kemudian dari B ini kita ke D. Menjadi ACB. Ditambah berapa? Ditambah 5. 3 tambah 5 berarti 8 ya. Sini 8. 8 ACB. Nah, kita tandai di sini.
D-nya sudah sebagai telah dikunjungi. Kemudian kita cari lagi nih simpul yang berdekatan dengan D. Sini ada E dan Z. Kita bisa lihat bahwa D menuju E dan D menuju Z ini yang paling minimal itu yang mana ini? Dari sini kita bisa lihat bahwa 2 ya di sini. Jadi ke sini nanti. Ini tadi lintasannya seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Kenapa? Seperti semula ya. Dari sini ACB menuju ke D, ACB menuju ke D. Nah, ini 10 nih. 10 dari mana nih? Dari 2 nih. 2 di sini, 1 di sini, 5 di sini, dan 2 di sini. Jadi, 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2. Hasilnya 10. Seperti ini ya, 10. Kita bisa lihat lintasannya seperti ini. Nah, hanya kita tandai di sini. Kemudian dari E ke Z. Karena cuma satu lintasan saja, tidak ada lintasan yang lain menuju Z. Jadi kita langsung saja ke Z. Nah, Z-nya bisa kita tulis seperti ini. ACBD. Seperti yang dari E ya. ACBD. Tinggal kita tambahkan saja. Berarti 10 ditambah 3. Jadi 13. Menuju ke Z. Lintasannya seperti apa? Lintasannya dari A. Kita ulang lagi dari A ke C. Kemudian ke B. Dan ke D. Ke E. Dan ke Z. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat hasil akhirnya. Panjang lintasan terpendek ini bisa kita lihat bahwa himpunannya dari A ke C, ke B, ke D, dan ke E. Bobotnya adalah 13. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Willy. Ini bentuk lain dari algoritma Dijkstra ya. Kalau tadi menggunakan matriks ya. Kalau yang dijelaskan oleh Widi itu tanpa menggunakan matriks ya. Dia langsung dari gambarnya. Nah ini terima kasih Widi. Ya, Pak. Ini kita bagi 5 saja ya, karena ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok. Kerjakan ya. Kelompok 1 itu dari A sampai F. Kelompok 2 dari A sampai G. Kelompok 3 dari A sampai Z. Kelompok 4 B sampai Z. Kelompok 5 ini udah belum kalian? A sampai D. Ini saya bingung di nomor 3-nya, Pak. Oh, yang lainnya 1, 2, 3, 4 sudah, 1, 2, 4, 5 sudah ya? Kalau secara pengamatan sih sepertinya sudah, Pak. Saya sudah mencoba. Balik yang nomor 3 ini, Pak. Oh, nomor 3 A sampai Z. Iya, Pak. Ya, kalau begitu semuanya cari A sampai Z saja ya. Untuk 1, 2, 4, 5 tanya Widi aja gitu ya. Jadi semuanya semua kelompok ya, dari kelompok 1 sampai 5 coba ya, nanti tugasnya ini pertemuan 14 cari shortest case ya dari A sampai Z ya. Nanti Bapak buatkan ya forum diskusi saja ya, biar yang lainnya bisa berbagi. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Selain kelompok 5? Pak, saya mau bertanya boleh, Pak? Silakan.
dari kan saya pernah baca beberapa soal ya Pak. Ada pertanyaan yang seperti ini, panjang, lintasan terpendek, dan yang kedua lintasan terpendek. Itu bedanya apa Pak? Bedanya di panjangnya ini Pak. Panjang lintasan terpendek dan yang satunya lagi lintasan terpendek saja. Ada di buku Rosen Pak. Length of shortest path, kemudian a shortest path ya. Length Iya, itu kan dia panjangnya ya. Panjangnya, kemudian a shortest path-nya itu lintasannya. Jadi bentuknya itu dari A, B, C, D gitu. Begitu. Jadi kalau length itu kita mencari panjangnya, ya nilainya berapa. Tapi kalau shortest path-nya itu bentuknya lintasannya A, B, C gitu. Oh iya Pak. Gitu ya. Maksud Pak. Sebutkan ya lintasan. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Saya izin tutup Pak. Oke, terima kasih Yudi. Nanti di-share itunya ya, soalnya ya. Biar yang lainnya mengerjakan. Baik Pak. Dari kelompok 5 bagaimana? Sudah cukup? Cukup ya kelompok 5 ya? Cukup Pak. Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih. Kelompok 5 sudah menyampaikan dengan baik ya materi tentang graf berarah, kemudian graf Euler, ya, semi Euler, kemudian graf Hamilton, semi Hamilton, kemudian shortest path, ya, lintasan terpendek ini penggunaan graf ya. Ya, shortest path itu biasanya digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Biasanya digunakan dalam pengiriman barang dari satu kota ke kota lainnya gitu ya. Mana yang lebih efektif gitu ya. Bisa memperhatikan jarak gitu ya. Bisa juga memperhatikan waktu ya. Tempuh, nanti banyak variabelnya ya. Nah, nanti ada keputusan. Saya kira mana jalur yang lebih efektif ditempuh dari segi waktu atau dari segi jam ya. Karena bisa jadi yang panjang ya, atau yang lintasannya panjang atau jaraknya panjang tapi waktu tempuhnya sedikit gitu ya. Ada juga yang panjang jaraknya pendek tapi waktu tempuhnya lama gitu ya, karena bisa jadi macet gitu kan. Jadi pertimbangan ya Google Maps ya mungkin menggunakan ya kategori menggunakan ini ya cari lintasan terpendek ya di sini ya. Karena dia memperhatikan jarak dan juga waktu ya. Salah satu aplikasi. Oke, baik. Bapak tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Ada satu pertemuan lagi ya pekan depan hari Jumat. Kita selesaikan materi tentang pohon kelompok 4 ya. Mohon mempersiapkan diri. Bapak tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Live ya.